Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas TIC 3 ingin memberikan tutorial instalasi Linux di VirtualBox, yaitu Linux Ubuntu di VirtualBox untuk memenuhi tugas akhir sistem operasi. Saya Eviana Setiawati dan teman saya Priyari Anjani. Mari kita memulai instalasi. Oke, kita lanjut ke slide berikutnya. Kita mulai di slide pertama, yaitu penginstalan sistem operasi Linux Ubuntu. Yang pertama harus kita siapkan adalah file Oracle Box sebagai tempat yang buat masang entah itu Linux, entah itu Windows, terserah. Langkah pertama yang harus kita lakukan adalah klik new, terus kita kasih nama. Di sini saya kasih nama final project. Di sini tipenya kita ganti Linux, terus versinya kita ganti Ubuntu 64. Ini kita sesuaiin sama jenis laptopnya ya, karena tiap laptop itu beda-beda. Kita next, create, kita next, kita create. Sudah. Kemudian kita klik setting, kita atur pengaturannya. Di general sini kita harus pastikan tipe sama versinya udah Linux sama Ubuntu. Kemudian kita ke storage, terus ini kita klik, kita pilih Ubuntu. Di sini udah. Lalu kita klik OK. Start. Ini udah Ubuntu, kita start. Kita tunggu, ini perlu waktu beberapa detik. Sabar. Di sini kita ubah dulu ke bahasa Indonesia, terserah. Kalau mau bahasa Inggris juga boleh, Spanyol juga boleh. Kita pasang Ubuntu. Kita menggunakan Linux Ubuntu. Linux aslinya ada banyak, ada Ubuntu, ada Delphi, terserah. Ini kita lanjutkan. Kita pasang. Kita lanjutkan. Ini kita lanjutkan. Ini dipilih sesuai negara. Ini kita pilih Inggris AS. Kenapa? Karena di sini nggak tersedia bahasa Indonesia. Jadi terpaksa kita milih Inggris. Kalian belajar bahasa Inggris ya. Kita lanjutkan. Ini
kita ketik final. Selanjutnya terserah mau diisi apa, harus diingat-ingat loh yo. Kita lanjutkan, kemudian kita tunggu sampai penuh. Karena ini membutuhkan waktu yang lumayan lama, saya pause dulu, nanti kalau sudah saya lanjutkan lagi. Untuk prosesnya sudah selesai. Di sini ada notif pemasangan selesai. Anda harus menyalakan ulang komputer untuk dapat memakai sistem yang telah dipasang. Di sini kita nyalakan ulang sekarang. Di sini masih perlu loading lagi. Kita pause. Kita pause dulu supaya durasi yang dimakan tidak terlalu lama. Ini kita enter. Muncul. Nggak muncul. Ini sudah, langsung kita close. X. Kita save mesin. Oke. Kemudian kita start lagi. Masih proses, harus sabar. Proses ini bisa lama bisa cepat tergantung laptop yang dipakai, penyimpanan sama RAM. Loading. Kita jeda dulu. Setelah melewati loading yang sangat lama, terus tampilan awal kayak gini. Ini ada nama, terus kita masukkan password, kita enter. Di sini kita sudah masuk ke Linux, sudah terinstall di VirtualBox. Oke. Kalau mau jalan di Linux itu kita pakai Terminator. Di sini kan Linux banyak kode kayak membuka file gitu-gitu kan pakai kode. Nanti jalannya tuh di sini. Nanti otomatis akan update ke di file di berkas-berkas yang lain. Oke.
Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Saya akan menjelaskan konsep file yang diinstal tadi. Konsep file pada sistem operasi Linux yang pertama, satu organisasi file. Sistem file pada Linux menyerupai pepohonan atau tree, yaitu dimulai dari root, kemudian direktori dan subdirektori. Sistem file pada Linux diatur secara hierarkikal, yaitu dimulai dari root dengan simbol petik 2. Direktori standar. Setelah proses instalasi Linux menciptakan sistem file yang baku, terdiri atas direktori sebagai berikut: bin, baud, dev, h, home, lib, min, proc, root, spin, temps, var, di mana pada setiap direktori mempunyai fungsi dan kegunaan yang berbeda-beda. Tipe file, ordinary file atau B directory, block device atau peralatan IOS, block device atau peralatan IOS merupakan referensi dari peralatan hardware yang menggunakan transmisi data per blok. Misalnya 1 KB blok seperti disk, floppy tape. Cracker device atau peralatan IOS merupakan referensi dari peralatan hardware yang menggunakan transmisi data karakter per karakter. Namepad atau FIFO, file yang digunakan secara intern oleh sistem operasi untuk komunikasi di antara proses. Untuk melihat isi file, untuk melihat jenis file menggunakan format file name. Isi file akan dilaporkan dengan deskripsi level tinggi seperti contoh berikut: pagar file myproc.c lettertext webpage html, myproc.c cproc.text letter.txt, asc text webpage.html, html document text. Untuk mencari file, jika ingin melihat bagaimana pohon direktori dapat digunakan perintah find, format find directory, name target file, print akan melihat file yang bernama target file. Bisa berupa karakter, will, cat, untuk which, format which command untuk mengetahui letak system utility. Locat, format locat string akan mencari file pada semua direktori dengan lebih cepat dan ditampilkan dengan path yang penuh. Selanjutnya untuk konsep keamanan, komponen arsitektur keamanan, akun pemakai, kontrol akses secara diskresi atau discretion access control, kontrol akses jaringan, network access control, inskripsi, login, deteksi penyusup atau intrusion detection, DAC atau discretionary access control adalah metode pembatasan yang ketat yang meliputi setiap account memiliki username dan password sendiri. Setiap file atau device memiliki atribut read, write, execution, kepemilikan grup, dan user umum. Nah, untuk keamanan akun pemakai, kelebihan atau keuntungan yang dipakai dalam hal ini: pengendalian dalam satu account yaitu root memudahkan pengendalian administrasi sistem. Untuk kesalahan yang dibuat user tidak berpengaruh terhadap sistem secara keseluruhan. Setiap akun pemakai memiliki privasi yang ketat. Contoh macam user dalam Linux, root atau kontrol sistem file, user, sumber daya device dan akses jaringan. User, akun dengan kekuasaan yang diatur oleh root dalam melakukan aktivitas dalam sistem. Grup, kumpulan user yang memiliki hak sharing yang sejenis terhadap suatu device tertentu. Sejarah singkat Linux telah dimulai sejak sekitar tahun 90-an.
Linux diperkenalkan sejak tahun 1991 oleh seorang mahasiswa Universitas Helsinki, Finlandia bernama Linus Torvalds. Software ini terinspirasi dari Minix, yaitu sistem operasi Unix kecil yang dikembangkan oleh Andrew Tannenbaum. Untuk plus minusnya menggunakan Linux, kelebihannya open source, keamanan, ringan, dan customization, banyak pilihan distronya. Dan untuk kekurangannya, tidak banyak dukungan aplikasi, dukungan hardware, dan layanan support berbayar. Oke, sekian, terima kasih.